Tapi ada yang berubah nggak dari Bung Resa nih, dari yang presenter yang serius, kemudian jadi presenter yang nyeleneh lah gitu. Yang tadinya kaku kayak kanebo kering. Sekarang banyak punchline-nya. Nah, iya. Itu gimana? Ada yang berubah nggak? Sekarang jadi kayak kanebo habis ngelap mobil kotor kan ya. Terutama velg bang. Ya gimana ya, sebenarnya itu sempat jadi tantangan di awal. Apalagi saya kan sebelumnya bawain program sport, memang ada sport dan ada program yang lebih serius, prime time news. Tapi memang hampir semua program di Metro TV sudah saya pernah coba gitu. Kecuali Singwen ya, Metro Singwen sama Nihao ya. Iya, susah saya itu. Tapi selain itu saya banyak belajar di Metro TV. Setiap program beda karakter dan saya juga kan ikut menyesuaikan program A, program B, program C. Produsernya mau apa ya saya ikut menyesuaikan gitu kan. Dan kebetulan di Midnight Live ini produsernya bilang, suka-suka lo aja deh, bebas. Pakai gaya lo aja deh. Ya udah akhirnya saya bawain Midnight Live dengan gaya campur-campur. Ada gaya sportnya, ada gaya serius, ada gaya nyablak dan sebagainya itu. Tapi ya semua kan sudah didiskusikan sebelum tayang ya. Halo Midnight Friends, jumpa lagi bersama saya Valentinus Resa di Midnight Live. Mana suaranya? Berita pertama, apalagi kalau bukan soal korupsi. Kabarnya ada penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Moga-moga sipirnya nyetel lagu Baby Shark 3 jam ya. Iya. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa. Apakah benar akan dibangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Itulah sajian utama kami di Midnight Live. Jumpa lagi di Midnight Live di episode berikutnya. Mas, ini bukan Midnight Live, Mas. Ini podcast Media Indonesia, durasi dua rasa, dua sisi. Dua rasa, dua sisi. Pantesan tadi masuknya dari kiri kanan tuh ke sini. Pas ya? Pas banget. Kita sekarang lagi bersama presenter viral. Paling viral 1 metro ya. Paling viral 1 dunia. Namanya di mana-mana. Iya. Jadi lewat celutukan. Bisa aja kamu. Iya, bisa aja saya. Lewat celutukannya tajam, bikin orang terluka tapi tak berdarah. Jadi kita mau ngobrolin apa nih? Iya, kita mau ngobrolin tentang Resa dan Midnight Live-nya itu loh, yang bikin sekarang jadi obrolan di masyarakat. Masa sih? Iya banget. Dan bahkan mungkin sering viral di media sosial, terutama TikTok gitu kan. Iya. Mungkin yang pertama yang mau saya tanya nih, Bung Resa, bagaimana sih konsep awalnya sampai kemudian ada Midnight Live itu yang kocak dan jenaka itu loh? Kalau bicara konsep awal berarti kita balik lagi ke tahun lalu ya. Konsep ini sudah ada sejak tahun lalu sebenarnya, sudah ada timnya. Cuma saat itu memang belum ada presenternya, belum ada hostnya. Memang sudah digodok saat itu kan oleh tim yang dipimpin oleh eksekutif produser saya, Mas Iswayudi. Nah, saat itu mungkin ada sekitar 5-7 orang ya dalam satu tim itu ya. Bulan Oktober 2024 itu awalnya. Awalnya mulai berdiskusi soal program yang fresh itu bagaimana ya? Oh itu waktu habis pelantikan Presiden Prabowo berarti itu ya? Oktober Iya, sekitar bulan Oktober kan? Iya, 20 Oktober 2024 pas dilantik kan? Iya. Nah, tapi saat itu saya belum ada di kontak sama sekali tuh sama timnya. Padahal hampir bisa tuh ya. Hah? Karena ada kemiripan dengan seseorang ya. Katanya. Apalagi kalau saya pakai peci, katanya gitu. Katanya netizen ya. Iya. Oke, terus? Ya udah, habis itu saya baru dikabarin ya 2 bulan setelahnya, bulan Desember. Coba coba bikin dummy dan sebagainya. Ternyata cocok. Dikabari oleh tim Metro TV, bukan oleh Istana ya? Enggak, kejauhan. Kirain terus. Dikabarin sama tim yang tadi itu. Ya udah, akhirnya saya bikin dummy itu sampai 3 atau sampai 5 kali gitu ya. Nah, akhirnya itu dipresentasiin ke atasan lagi dan ternyata cocok. Tapi saat itu sih saya masih kaku sebenarnya.
masih kaku, tapi ya karena sering berjalannya waktu, kita sering berdiskusi. Saya juga awalnya takut kan, ini saya maksa apa enggak ya, kelihatan maksa, kelihatan jayus nggak nih, kayak gitu-gitu pasti ada lah. Makanya itulah kenapa dalam pembuatan naskah ya saya dilibatkan juga. Jadi selain tim ada saya juga, dan sekarang dibantu oleh teman-teman dan jurnalis-jurnalis yang jauh lebih senior dari kami. Senior. Itu udah kebanggaan bagi kami sebenarnya, itu bisa dibimbing oleh jurnalis senior langsung. Wah, itu kan gimana ya? Pride ya. Iya. Tapi ada yang berubah nggak dari Bung Reza nih, dari yang presenter yang serius, kemudian jadi presenter yang nyeleneh lah gitu. Yang tadinya kaku kayak kanebo kering, Sekarang banyak punchline-nya. nah Iya. itu gimana? Ada yang berubah nggak? Sekarang jadi kayak kanebo habis ngelap mobil kotor kan ya. Terutama velg bang. Ya gimana ya, sebenarnya itu sempat jadi tantangan di awal. Apalagi saya kan sebelumnya bawain program sport, memang ada sport, dan ada program yang lebih serius, prime time news. Yeah. Tapi memang hampir semua program di Metro TV sudah saya pernah coba gitu. Kecuali Singwen ya, Metro Singwen sama Nihao ya. iya, susah saya itu. Tapi selain itu saya banyak belajar di Metro TV. Setiap program beda karakter, dan saya juga kan ikut menyesuaikan program A, program B, program C. Produsernya mau apa ya saya ikut menyesuaikan gitu kan. Dan kebetulan di Midnight Live ini produsernya bilang, suka-suka lo aja deh, bebas. Pakai gaya lo aja deh. Ya udah, akhirnya saya bawain Midnight Live dengan gaya campur-campur. Ada gaya sportnya, ada gaya serius, ada gaya nyablak dan sebagainya itu. Tapi ya semua kan sudah didiskusikan sebelum tayang ya. Semua harus terkonsep. Kalau yang pas celutukannya itu memang bawaan dari Reza sendiri atau itu termasuk bagian dari konsep tuh? Celutukan itu awalnya ya saya nyeletuk suka-suka saya aja. Berarti emang bawaan orok ya? Bawaan orok ternyata saya kira. Bisa aja kamu. Bisa aja saya. Tapi akhirnya ya udahlah, daripada ntar semakin liar ya kan. kita masukin aja ke naskah. Oh gitu. Iya, masukin aja ke naskah biar semua juga tahu nih, terukur, ya kan. Ya udah, akhirnya makanya sebelum tayang itu saya reading tuh bisa sampai 5 kali lebih kali. Dengan naskah yang sangat panjang, saya harus reading. Kalau orang-orang komika tuh bilang apa ya, dimasukin ke dalam diri dulu tuh naskah tuh. Iya. Diinternalisasi. Iya, internalisasi. Nah, jadi ya udah, akhirnya semua yang saya katakan di layar sekarang semua sudah harus scripted lah ibaratnya. Berarti ada self sensor sendiri ya Mas Reza ya? Iya. Wah, kalau ini kayaknya nggak bisa nih kayaknya. Ya seperti itulah. Jadi saringannya banyak tuh, ya kan, dari tim, dari jurnalis yang senior gitu yang saya hormati banget. Hormatnya begini. Wih, iya. Jadi kalau datang hormat. Siap. Sampai diri saya sendiri tuh harus bener-bener, ini cocok gak sih buat saya nih. Jadi jangan juga saya terima mentah-mentah. Tapi pas nanti live itu kan suasananya beda. Ketika kita baca sebelum tayang dan ketika live itu kan moodnya itu bisa berubah sepersekian detik. Karena di studio itu ada penonton kan. Kita juga ada keinginan membuat penonton merasa terhibur. Karena ini kan program ya talk show dan macam-macam lah di sini. Pokoknya gimmicknya tuh banyak. Jadi selain saya tuntutan untuk bisa menyampaikan ke pemirsa di rumah, tuntutan saya juga untuk bisa menghibur penonton di Tim horenya. Tim horenya. Tim horenya saya banyak nih, tepuk tangannya dong. Gitu. Nah Mas Reza, ini kan banyak yang bilang sebenarnya ini banyak gimmick gitu. Sebagai insan pers, sebenarnya gimana sih mendeliver produk jurnalistik itu, tapi dengan banyak bumbu-bumbu dan lain-lain. Ada challenge tersendiri nggak? Berat, pertanyaan berat. Berat banget ya. Jadi, boleh dijawab jadi kira-kira? Sesama insan pers. Ya pasti ada tantangannya di situ kan. Tapi kan
sebenarnya yang kita sampaikan semua fakta. Semua itu berdasarkan fakta dan memang gaya delivery-nya aja yang beda. Itu aja delivery saya yang syukur puji Tuhan alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Karena kan awalnya itu tadi. Ini ya saya tahu ini produk jurnalistik. Ketika saya kasih celetukan dan sebagainya itu, ini saya maksa atau gimana ya gitu. Tapi ternyata ya diterima oleh masyarakat dan saya senang melihat adik-adik kita ya yang Gen Z. Walaupun hostnya juga Gen Z nih, generasi Zoro tapi zaman Antonio Banderas tahu nggak? Oh saya nggak tahu, saya masih 17 tahun. Lebih muda dari saya. Ya pokoknya kita senang aja melihat adik-adik lebih aware dengan berita. Ya, mereka lebih bisa memahami berita. Itu sebuah apa ya? Sebuah kebahagiaan buat saya yang tidak bisa dibeli dengan uang pastinya, karena ada kepuasan tersendiri gitu loh. Melihat sekarang banyak adik-adik Gen Z yang wah udah paham isu, wah itu kan luar biasa begitu. Jadi teredukasi lah ya lewat program Midnight Live itu ya. Amin. Nah, saya mau sedikit lagi balik nih waktu awal konsep Oktober itu. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh tim Metro TV waktu itu ya? Apakah karena selama ini melihat kayak kita butuh suatu gebrakan yang santai gitu atau seperti apa sih? Kayaknya nggak ada yang dipikirin tuh. makanya ya udah bikin program aja lah. Gak ada yang dipikirin, udah bikin program yang penting yang penting kita tawarkan gaya baru ya seperti itu ya. Dan mungkin karena kita satu tongkrongan jadi mereka tahu saya seperti apa. Ya udah pokoknya makanya kan si eksekutif produser bilang pokoknya gaya lo aja deh, pakai gaya lo aja, nggak usah terlalu kaku tapi nggak usah terlalu nggak usah terlalu ngelawak juga gitu. Pokoknya gaya tetap elegan tapi ada jokes-jokesnya seperti itu. Jadi memang tantangannya memang cukup berat ya. Apalagi latar belakang saya yang seperti saya bilang tadi kan kaku kan ibu kering. Tapi teman-teman deket saya selalu bilang, wah ini mah Reza yang dulu zaman sekolah gua tahu nih. Oh gitu ya. Keluar aslinya nih baru sekarang gitu. Setelah berapa tahun? 14 tahun kali ya. 14 tahun di Metro TV dan akhirnya yang bikin viral pertama kali kan soal liga korupsi dengan gaya pembawaan sport itu kan, dengan gaya pembawaan sporty itu kan saya lepas aja bawanya seperti itu, ternyata menjadi sebuah pembeda dengan delivery seperti itu. Ya sekarang kan tinggal bagaimana kita membuat konsep ini berjalan dengan konsisten. Seperti itu justru kan mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Iya. Bisa aja sih. Ada yang berat lagi, coba ditanya. Jangan berat-berat, udah sore. Mana Mbak Indri? Mas Reza, ini kan waktu itu sempat jadi bawain yang sport ya. Kangen nggak sih sebenarnya? Ya kangen. Balik lagi. Kangen tapi ya mungkin ini udah jalan saya ya. Wih, bener. Dalam ini. Bener banget. Jalan saya. Ada namanya jalan Reza. Jalan saya. Ya gimana soalnya saya di sport tuh udah dari 2012 ya. 2012 dari mulai produksi itu ya disuruh-suruh ya kan. Sekarang udah bisa nyuruh orang. Belum juga tapi masih disuruh-suruh juga. 2012 masih produksi, masih jadi staf produksi di sport ya. Di sport terus liputan. Ya biasalah awal-awal jurnalis muda kan seperti itu kan. Seperti Bang Irfan kan dulu suka ngepost di PSSI kan. Jadi ya gitulah pokoknya. Udah lama juga saya makan asam garam tuh di sport ya, 2012 sampai ya 2020 mungkin, 8 tahun. 8 tahun setelah itu saya dipindah ke reguler dan mulai mendalami soal politik, sosbud, polkam di situ. Ya memang karena itu tadi, ya jadi begitu aja, ya nggak? Saya nggak nyangka juga kan seperti ini, saya nggak nyangka.
ketika membuat konsep ini dan saya diajak bergabung, zero expectation. Jadi yang penting cuma menawarkan gaya baru, delivery-nya baru, ya udah dan akhirnya ternyata cocok. Kalau dibilang kangen ya kangen, saya juga kangen masa muda saya juga kangen. Zaman kuliah juga saya kangen. Bisa dibalikin ya. Kan tadi ngomong soal di sport tuh kangen gitu kan. Tapi kan jalan udah berubah nih, udah harus jadi presenter yang serius tapi santai gitu. Nah kalau ada adik-adik kita Gen Z nih yang pengen jadi presenter nih kayak Bung Reza nih, apa sih yang apa backgroundnya harus jurnalistik, ilmu komunikasi atau sebenarnya bisa apa aja gitu? Bisa dari jurusan apa aja sih sekarang ya. Udah luas banget soalnya. Banyak dari bidang lain juga terjun ke dunia jurnalistik begitu ya. Dan ada juga teman-teman presenter saya itu kan nggak semuanya juga dari jurusan jurnalistik. Ya intinya lolos casting aja sih. Apa harus punya kamera face? Kamera kan ada face casting dulu. Harus muka kamera gitu, kamera face. Iya, muka saya aja di kamera. Bulat begini. Ya kalau sekarang itu kan sebenarnya kita lihat orang dari karakter ya. Kalau ganteng, cantik, ya banyak relatif lah ya. Tapi yang punya karakter itu justru yang kayaknya sekarang yang lebih dicari. Wih, berat juga nih. Gimana? Ya dibohongin nggak percaya. Iya, jadi kayak lihat sekarang di dunia media sosial ya, betapa pentingnya seseorang yang punya punya keahlian dalam berkomunikasi kan akan sangat menonjol. Banyak podcast, kayak Bung Irfan, Mbak Indri dengan gaya berkomunikasinya masing-masing gitu kan. Orang kan akan lihat karakternya, apa yang ada di dalam pikiran dari si interviewer. Itu yang lebih dilihat orang sekarang tuh menurut saya sih itu ya. Jadi kalau soal fisik ya sebenarnya nggak terlalu sekarang tuh nggak terlalu banyak diperhitungkan ya. Yang penting karakter itu ya. Iya, karakter, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan hal kecil, kalau yang menyampaikannya jelas, lugas, orang akan lihat, wah saya tertarik nih sama host yang satu ini. Luar biasa. Harus ditonton terus gitu ya. Iya. Sekarang lihat sendiri kan media sosial, banyak corong sekarang ya, orang untuk bisa menjadi seorang jurnalis begitu ya. Dan itu tadi, keahlian komunikasi itu sangat penting dan itu harus ditempa bertahun-tahun. Kayak sekarang saya juga masih belajar berkomunikasi yang baik, yang benar, harus pelan-pelan. Tetap aja kita harus belajar. Karena dengan belajar kita masih menginjakkan kaki. Saya mau agak ke belakang dikit nih. Waktu jadi mahasiswa kemudian lulus gitu kan. Kenapa kemudian setelah lulus itu bekerjanya di Metro TV gitu? Apa memang Metro TV ini cita-cita dari awal gitu? Kayak rekan saya Indri ini udah pengen banget masuk media Indonesia nih. Oh ya? Wih, akhirnya kesampean ya? Sampean gitu. Tiap hari kan dulu ada iklan kan, media Indonesia, jendela informasi dunia gitu. Akhirnya masuk lagi. Kalau Bung Reza sendiri gimana? Saya memang yang nerima saya cuma Metro TV waktu itu. Berarti yang lain nyesel tuh ya kan? Yang lain nyesel dong. Ya belum tentu juga. Ya, kehilangan presenter ternama ya kan, viral gitu. Kan saya kasih lamaran banyak tuh, kemana-mana tuh. Ada berapa ya? Ada 4 apa 5. Itu 2000 berapa Mas? 2011. Yang pertama kali manggil saya Metro TV. Makanya ya udah. Saya kan orangnya setia. Wis, setiap tikungan ada. Terus jadi ya sampai sekarang saya masih di Metro TV, kenal dengan Bung Irfan. Saya nggak kenal. Siapa ya? Mereka sering ketemu dulu. Sekarang aja baru ketemu lagi. Saya kan pokoknya kalau udah udah nyaman dengan satu pihak gitu ya udah. Saya jalanin aja terus sampai sekarang nih. Naik turunnya saya nikmatin aja semua. Luar biasa. Iya nggak? Betul. Nah kemudian kan langsung begitu terpilih, begitu masuk, keterima, langsung ditempatkan di Des Olahraga atau seperti apa waktu itu? 2011 dulu saya di Mata Najwa. Oh malah di Mata Najwa iya. dulu ya?
di Mata Najwa 2 bulan. Habis itu saya di rolling ke dulu namanya metrotvnews.com, sekarang masih ada. metrotvnews.com itu 4 bulan. Nah, total 6 bulan kan. Baru habis itu saya dipindah ke Des Olahraga. Itu 2012. Bulan apa ya? Bulan Februari 2012. Dari situ saya mulai mulai mendalami soal ilmu jurnalistik, khususnya menjadi seorang jurnalis olahraga. Karena terus terang yang mengenalkan saya ke dunia olahraga itu kakek saya sebenarnya. Oh iya. Yang wah pokoknya dulu namanya nontonin bola gitu ya. Dan saat itu kan saya cuma nonton Serie A. Serie A Italia. Kalau nggak Piala Dunia. Saya sama kakek saya tuh nongkrongin TV, begadang tiap malam. Bayangin masih kecil gue udah begadang coba. Wih, luar biasa. Pokoknya kakek gue mengenalin gue ke dunia olahraga, dari situ gue tertarik ke dunia jurnalis. Itu yang bikin gue pas kuliah magang di Tabloid Bola. Oke. Ya, Tabloid Bola tuh 4 bulan. Sayang sekali Tabloid Bola sekarang udah tutup begitu ya. Tapi itu jadi pengalaman yang sangat berharga. Di situ saya bisa kenal senior saya yang udah punya jam terbang tinggi, punya dedikasi di bidang dunia olahraga. Wah, itu saya senang banget tuh. Karena kan pikiran saya jadi jurnalis bisa sesuai passion saya dan bisa keliling dunia gratis. Dan tentunya udah kesampaian semua. Iya. Iya. Jadi saya menikmati aja sekarang nih, menikmati naik turunnya seperti apa. Memang dunia ini sangat dinamis ya. Tapi waktu masuk ke Des Olahraga itu berarti sebenarnya itu penugasan ya, bukan kita yang milih waktu itu ya. Sebenarnya bukan Reza yang milih gitu kan? Jadi waktu itu di Des Olahraga kebetulan ada 1 slot kosong. Kan itu kan saya masuk program JDP namanya ya, Journalist Development Program. Iya. Nah, saat itu teman-teman saya milihnya ke politik, ke sosbud, begitu ya, ke polhukam. Nah, saat itu saya cuma milih olahraga. Oh gitu. Kebetulan iya. 1 slot itu kosong, ya udah saya masuk ke Des Olahraga. Ya bersyukur juga saya bisa ada slot kosong di situ kan. Iya ya. Mungkin itu juga jalannya kali. Iya. Dari pengalaman di Des Olahraga, Mas, kira-kira apa sih yang paling berkesan, liputan apaan gitu? Piala Dunia. Iya. 2018 Piala Dunia Rusia. Itu memang impian saya itu liputan Piala Dunia kan. Iya. Sejak saya mulai karir menjadi jurnalis olahraga, wah di pikiran saya harus liputan Piala Dunia nih suatu saat. Akhirnya baru kesampaian di 2018 itu. Piala Dunia Rusia yang juara Prancis ya kalau nggak salah tuh. Dukungnya siapa, Mas? Saya sih Brazil ya. Kira Indonesia enggak ya? Iya. Indonesia baru mau menuju Ya amin, Indonesia. Piala Dunia 2026 kan? 26 ya, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan bisa lolos. Tapi impian saya di sport itu sudah tercapai semua. Itu mungkin yang bikin saya juga wah ada chapter baru dari hidup saya nih. Sekarang saya dipercaya untuk membawakan sebuah program yang light. Ini baru 2 bulan ya. Dan seterusnya mungkin nanti ya. Ya amin. Tapi ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan, baru 20 episode. Ya mudah-mudahan bertahan di waktu yang lama ya. Betul. Itu sih harapannya. Jadi kenapa ya saya kangen balik ke sport ya. Tapi itu tadi Sportnya nggak kangen kali. Iya, sportnya nggak kangen ya. Bener. Bisa aja saya. Ini harusnya. Kawan-kawan saya undang ya. Midnight Live ya. Ya itu tadi karena saya pikir wah di sport apalagi saya cari. Ini bukannya sombong ya. Cuma arogan aja dikit kan. Boleh. Mau ya. Enggak, intinya ya itu tadi ya, saya sudah sampai ke liputan Piala Dunia dan ini tantangan baru buat saya. Masih 2 bulan jadi wah harus benar-benar kencangkan ikat pinggang. Itulah kalau wartawan sport tuh kalau dia udah liputan Piala Dunia itu udah levelnya itu udah level tertinggi gitu. Udah paripurna dan Bung Reza udah menjalani itu ya. Luar biasa itu.
Bisa aja kamu. Ya itulah makanya apa ya, konsisten itu penting sih. Konsisten ketika di atas, ketika kamu di atas jangan cepat berpuas diri, karena kan menurut saya sih kita semua itu bisa tergantikan. Menurut saya ya, jadi harus apa ya, selalu berjaga-jaga, ya pelan aja, pelan tapi konsisten, nggak usah terburu-buru, nggak usah maksa. Mungkin itu pelajaran hidup yang bisa saya dapat ya ketika saya punya karir jurnalistik dari 2011 tadi ya. 2011, 2012 saya di sport, sampai sekarang masih bisa berkarya di dunia jurnalistik. Ya saya lihat dari pengalaman saya sih seperti itu. Jadi bangun karakter, ya kan, bikin program yang bikin program menjadi host sebuah program yang sulit tergantikan. Karena itu tadi, karena karakter kan harus dibangun nggak sehari 2 hari. Kira-kira misalnya nih ditawarin bikin program ini, wah harus dilihat dulu nih saya cocok apa enggak, kayak tadi kan cocok apa enggak, apakah saya bisa berkarya lebih di sini. Nah, itu kan semua harus diperhitungkan. Jadi pelajaran yang saya dapat yaitu ya kita semua bisa tergantikan gitu loh. Jadi harus benar-benar mengatur pace-nya itu, jangan terburu-buru lah. Oke. Slow but sure. Slow but sure. Nangkep. Nah, kita kan tadi udah ke belakang, nih mau maju lagi nih. Kita ke yang sekarang, yang Midnight Live ini ya. Dari udah 20 episode kan ya? Ya, 20 episode. Dari yang 20 episode ini kira-kira yang paling menarik yang dibacakan tuh yang mana sih? Selain Liga Korupsi tadi mungkin? Ya selain Liga Korupsi yang pertama kali bikin viral. Yang bikin viral. Semuanya menarik sih menurut saya. Ya karena semua dikerjakan bersama-sama oleh tim. Saya menikmati prosesnya begitu. Intinya jangan cepat bosen. Jangan cepat masih banyak yang bisa dieksplor. Apalagi program ini juga membebaskan kita untuk mengeksplor diri kita masing-masing, nggak cuma saya, tapi satu tim ini. Segala kreativitas kita dituntut begitu ya, push to the limit, ibaratnya seperti itu ya. Ya tayangnya 2 kali seminggu, tapi memang kita nggak bisa banyak istirahat, karena badan boleh tidur, tapi pikiran masih mikir nih kan. Kayak gimana tuh maksudnya? Besok main apa nih ya? Oh isunya gitu, ya? Iya isunya. Oke. Kalau buat saya sih ya sampai saya bawa ke rumah gitu. Jadi pekerjaan rumah buat saya. Besok main apa nih, gaya saya harus berbeda lagi. Nggak boleh monoton kayak gitu-gitu lagi. Saya juga mikirin nanti penonton jenuh. Nah, itu kan harus dipikirin seperti itu. Berarti tetap begitu siaran, tetap habis itu di-review lagi gitu ya? Iya, harus di-review lagi, ini kurangnya di mana, yang lebihnya di mana, yang dipertahankan di mana, tapi juga jangan terlalu monoton. Jadi memang harus dieksplor terus. Benar-benar saya melihat di program ini saya benar-benar belajar cara membuat karya jurnalistik yang harus diteliti lebih dalam lagi, karena saringannya tadi kan banyak. Nggak cuma tim, tapi ada yang mengawasi, bos-bos kita juga gitu kan. Jadi ya banyak lah yang kita harus persiapkan sebelum tayang. Itu yang jadi tantangannya sih di situ. Ya saya bilang 2 bulan kan, baru 2 bulan, masih panjang ini. Masih panjang dong. Iya. Penonton masih butuh hiburan-hiburan. Nah, mencari hiburannya itu yang jadi PR kita kan. Oh iya. Jadi kalau gitu-gitu aja kan jenuh juga pasti. Iya. Penonton juga pasti jenuh. Ya kita harus sadari itu. Makanya harus sering lihat TikTok. Sering lihat media sosial. Sering lihat wajah sendiri juga dong. Di TikTok viral terus nih. FYP terus.
Ya, apa yang lagi trending kita lihat, bisa nggak dimasukin ke monolog atau jangan-jangan ini terlalu maksa. Nah, itu kan harus dirundingkan dulu dengan matang. Karena ini acara live loh. Iya, live ya. Live. Jadi nggak boleh ada kesalahan ya. Benar, harus perfect. Tapi Mas, kalau misalnya ada isu-isu yang kira-kira sensitif gitu, misalnya kayak korupsi, terus politik gitu kan biasanya kita kan. Nah itu gimana diskusinya Mas? Ya diskusi seperti biasa, rapat-rapat yang kita jalani sebelum live itu kan ada rapat jam 4 sore, itu rapatnya bisa 2 jam, bisa lebih. Tapi sebelum itu kita sudah menentukan temanya mau main apa. Itu yang kita share dulu kan, oke tema ini pas nih untuk hari ini karena lagi trending. Nah, udah kita ambil, kita gali apa angle-angle-nya yang menarik gitu ya. Seperti itu, dan dimasukkan tadi gimmick-gimmicknya maunya kayak gimana, dan saya delivery-nya harus bagaimana, benar-benar terukur semua. Kalau untuk gimmick supaya nggak kehabisan perlu mendatangkan coach nggak, pelatih gimmick nih teman saya bisa. Bisa, coba. Wajahnya udah gimmick. Udah stand up maksudnya. Coach. Iya. Perlu nggak atau ya biar ini menggali-gali gimmick-gimmick itu. Ya betul juga sih, kayaknya butuh ya. Kita butuh, ya jelas kita butuh masukan dari mana aja lah. Dari siapapun. Lagi nongkrong di bawah, tiba-tiba ada yang ngomong gini-gini, oh ya boleh juga tuh. Misalnya lagi nongkrong di newsroom, ada yang habis putus cinta. Berat juga ya. Kenapa putus cintanya? Oh gini. Ya, kita masukin aja di monolog. Jadi bahan inspirasi ternyata. Iya. Ya sama kayak bikin lagu ya. Kan berima dan sebagainya kan itu juga menjadi karakter kita dalam membuat naskah. Jadi selain naskahnya harus perfect, dituntut pembawaannya juga harus benar-benar benar-benar sharp. Celutukan-celutukannya juga terukur, gimmick-gimmicknya juga jangan terlalu memaksakan diri. Ya seperti itu harus dipikirkan ya. Memang banyak pertimbangannya sih. Ya program baru kayaknya belum pernah ada kayak gini kan. Kalau di luar negeri mungkin banyak ya. Tapi untuk di Indonesia ya benar-benar ini menjadi sebuah hal yang bagi tim kami ya banyak yang harus dieksplor. Dan tentunya kami juga senang kalau misalnya teman-teman yang lain juga membangun program dengan karakter yang sama, ya kan? Jadi banyak adik-adik kita nanti akan teredukasi. Iya itu penting sih ya. Iya. Jadi nggak terlalu serius nanti malah nggak dibaca orang, nggak ditonton orang gitu ya. Iya seperti itu, karena kan saya juga baca artikel dari New York Times. Nggak dari media Indonesia. Ada media Indonesia. Ada juga ya. Tapi soal itu memang soal berita di masa depan itu memang nggak akan bisa terlalu serius kaku itu sulit untuk diterima masyarakat. Apalagi kan masyarakat sekarang anak-anak muda ya. Paling lihat 30 second. Ya kan lihat Reels, lihat TikTok. Paling mentok berapa sih, semenit, 2 menit. Iya. Nah, itu kita juga menjadi tuntutan buat kita tuh. Dalam 1 menit, 2 menit itu pesan kita tersampaikan nggak? Jadi walaupun juga banyak akun-akun lain yang mungkin motong-motong sendiri dan sebagainya kan. Tapi tetap yang kita sampaikan secara penuh ya hanya dari Metro TV dan juga dari akun-akun Metro TV. Karena yang ngepost ini kan banyak banget. Yang ngepost konten-konten dari Midnight Live ya. Iya. Ya semoga pesannya secara utuh tersampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Ya menarik lah, banyak. Menyampaikan pesan secara utuh, masyarakat teredukasi dan tentunya bisa juga mengubah pemangku kebijakan gitu ya dengan berita-berita yang kita sampaikan gitu kan. Ya, karena balik lagi kan fungsi pers sebagai penyeimbang pemerintah kan. Betul. Jadi berat lagi. Ya udah, yang gampang-gampang aja deh. Balik lagi ke sport gimana? Ya
ya itu tadi, yang penting pesan kita sampai, apalagi kan juga menuju Indonesia emas ya. Kita harus optimis kan. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Waduh. Kan bertanya boleh dong. Tenang aja, Indonesia maju, Indonesia cerah. Iya. Bukan Indonesia gelap ya? Wah. Salah lagi. Ini kan terang ya lampunya nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi terakhir mungkin. Atau masih mau panjang nih? Mau dipanjangin. Panjangin aja kan, gampang angkatnya kan. Daripada stoknya kehabisan. Apa ya kira-kira buat Gen-Z yang pengen berkarir di dunia jurnalistik nih Mas. Dengan kan tadi bilang Indonesia tuh sebenarnya cerah. Tapi ada juga survei yang bilang kalau demokrasi kita tuh turun gitu. Tantangannya biar tetap semangat berkarir di jurnalistik tuh gimana Mas? Ya tentunya bagaimanapun profesi itu adalah sebuah pilihan. Ya, saya bersyukur saya dapat profesi sesuai passion. Nah, jadi teman-teman Gen Z ya sebelum kuliah juga sudah harus bisa menentukan dirinya sendiri tuh mau kemana gitu loh, apa yang kamu suka, apa yang kamu ingin tekuni ke depan. Ya udah harus fokus, intinya itu aja. Tapi jangan-jangan Gen Z sekarang lagi mikirin boleh wisuda atau enggak tuh jangan. Oh iya, sampai berdebat ya. Jadi belum mikirin yang lain-lain, masih mikirin kok gue dilarang wisuda gitu. Ya pokoknya sebenarnya generasi muda kita tuh ya banyak tantangannya lah ya. Banyak tantangannya sekarang lebih berat daripada zaman kita mungkin dulu ya. Pastinya ya. Tua ya. Jadi memang harus benar-benar harus fokus. Jangan sia-siakan kesempatan itu aja. Ketika kamu dapat kesempatan kuliah, wah itu privilege luar biasa loh zaman sekarang. Ya jangan sia-siakan itu. Ya saya bolehlah SMP SMA saya ancur-ancuran. Nilai ancur-ancuran. Tapi kan akhirnya saya bisa kuliah, saat itu baru saya fokus di kuliah. Gitu, jadi lulus kuliah ya kalau bisa IP-nya minimal 3 lah. Minimal tuh ya? Iya. Karena kan tuntutan kerja sekarang makin kompetitif. Betul. Iya kan? Jadi harus fokus pas kuliah, jangan banyak main. Nongkrong. Sama aja. Kalau tapi kan nongkrong tuh tadi katanya bahan biar lebih improvisasi gitu. Ya, begitulah ya pokoknya. Saya juga nggak tahu bisa sampai sekarang kayak begini. Ya, berkah dari nongkrong. Ya bisa jadi. Tapi tetap harus fokus ya. Iyalah. Iya, tetap harus fokus. Terutama pas masa-masa kuliah itu ya. Jauhi judi online. Iya nggak? Bener. Judi online tahun lalu 900 triliun, sekarang nilai transaksinya 1.200 triliun. Waduh. Luar biasa kan? Luar biasa itu. Tapi yang kaya malah bandarnya. Nah kan? Ketangkep nggak bandarnya? Nggak, masalahnya yang ditangkap justru kebanyakan jangan pemainnya, kan kasihan tuh kan. Ya. Padahal yang kaya bandarnya. Itu dia. Harusnya kan yang kaya siapa? Yang main. Loh, kok kita jadi kalau jadi ngomongin judi nih, mungkin jauh judi online. Jauh judi online. Iya, itu bisa merusak masa depan. Merusak generasi bangsa. Iya. Ada lagi ini yang mau ditanyakan? Saya mungkin sebelum menutup nih acara kita nih, satu presenter yang idolanya Bung Reza itu siapa? Mungkin punya idola atau jangan nggak punya, nggak apa-apa juga sih. Sebelum saya masuk Metro TV, memang keluarga saya itu penonton Metro TV. Kakek saya, nenek saya. Ya saya kan tumbuh besar memang lebih banyak di lingkungan kakek nenek saya. Nontonnya Metro TV, Kick Andy. Oh, Kick Andy. Iya. Satu kampus ya Mas? Satu kampus. Di juniornya. Jauh banget. Kampus tercinta. Kampus tercinta, iya. Andi Noya ya junjungan saya memang. Dari apa ya? Dari gaya berdialognya itu yang menjadi magnetnya ya. Membuat orang betah gitu. Oh iya. Iya nih ngobrolnya asik banget nih ngobrolnya. Berarti berarti mungkin nanti ada pengganti Kick Andy, ada Kick Reza kali ya. Saya di Kick.
Cikresa. Ya itu tadi pokoknya saya pertama kali mengenal cara interview yang baik dan benar ya dari Bung Andi. Saya pertama kali nonton gitu ya, sampai benar-benar saya wah asik banget nih tektokannya dan sebagainya, diksinya banyak. Ya pertama kali dari Bung Andi. Ya, itu juga idola banyak ya, jurnalis lah. Benar. Itu yang bikin saya wah memang master. Sungguh. Oke, kita punya fun fact nih In tentang Betul. presenter viral kita nih, Valentinus Reza. Ada 2 seenggaknya fun fact nih. Yang pertama adalah ternyata Valentinus Reza itu penyuka lagu koplo. Bener nggak nih? Ini fun fact apa pertanyaan? Pekuis. Sering liat TikTok kan? Tembak langit. Ya, bener. Ya, suka. Oh, suka saya. Koplo bikin semangat gitu. Valid. Oh gitu ya. Yang valid. A1. Itu nggak mengganggu citra tuh sebagai presenter Enggak yang lah. berjas gitu kan, tapi lagunya koplo nggak ya? Bahkan sebelum siaran juga saya beberapa kali dengerin lagu koplo dulu. Oh iya. Biar semangat. Siapa penyanyinya sih? Yang sering Banyak dengerin? lagu-lagu TikTok itu kan. Lagu-lagu TikTok ya. Kadang bikin kita nafsu. Wih, nafsu mukul. Semangat lah. Semangat ya, Beli membakar ya. Iya. Biar kita menyentil para pejabat yang korup dan nakal itu kan. Iya. Semoga juga pesan kita sampai lah. Yang penting pesan kita sampai ke masyarakat. Edukasi kita sampai ke masyarakat. Itu kan yang paling penting sebenarnya. Betul. Bayangin. Sebentar. Suruh bayangin nih. Saya bayangin dulu dong. Udah. Cocok ya dari langsung. Udah saya bayangin. Iya, jadi kan bayangin lagi ya. Tayang jam 10:30 malam. Iya. Kan harus fit badan. Iya nggak? Jam 10:30 malam live. Iya, 1 jam. Selasa dan Kamis. Itu memang selain otak dikuras, iya nggak? Bak juga harus dikuras. Untung bukan tabungan. Jangan tabungan ya. Jangan efisiensi, harus banyak berhemat. Itu namanya mantap makan tabungan. Itu dia. Jadi harus harus fit. Otak dan jasmani dan rohani itu harus fit. Itu dia yang juga harus saya jaga kan. Nggak bisa saya begadang-begadang lagi tuh nggak bisa sebenarnya. Kebiasaan saya dulu nonton bola begadang, wah udah nggak pernah lagi saya begadang. Gitu. Olahraga nggak Mas? Olahraga sekali lari. Dari kenyataan. Iya betul. Kan bareng kita larinya. Ya, yang simpel-simpel aja lah. Udah tua begini kan. Masih Nanti masih muda. Malah copot tulangnya. Jadi ya itulah, emang kesehatan ternyata nomor 1. Nomor 2? Nomor 2 keuangan. Gitu. Oke, itu tadi fun fact pertama ternyata bener tuh ya. Iya. Penyuka lagu koplo yang ternyata itu buat menyemangati sebelum siaran. Terus yang kedua adalah bukan fun fact sih sebenarnya, tapi Valentinus Reza ini adalah pecinta klub Inter Milan. Benar. Mantap. Ya kan tadi Serie A ya. Sekarang karena dari kecil saya nontonnya Serie A, Liga Calcio. Itu sampai begadang-begadang tuh. Gara-gara R9 gabung Inter. R9. Siapa ini R9? Kayaknya beda masa. Ronaldo botak. Ronaldo botak yang rambutnya kuncung dulu di Dunia 2002. Itu sosok itu yang bikin saya suka bola pertama, dan dia gabung ke Inter. Ya udah, saya jadi sukanya Inter. Prediksi nih kan nanti lawan Barcelona kan di semifinal ya. Iya. Lawan Inter kan, Barcelona Inter kan, prediksi. Ini mungkin tayang nanti pertandingan udah lewat nih, tapi siapa tahu bener kan. Ya harapannya tentu lolos lah. Tapi lawan Barcelona nih kira-kira prediksi skor. Dulu Inter pernah treble kan, setelah melewati Barcelona. Iya. Pelatihnya kan Jose Mourinho. Iya. Oke. Tapi sekarang kayaknya lebih sulit ya. Ya tapi semoga Inter bisa keluarin kemampuan terbaiknya lah. Iya. Itu aja, yang penting kan jangan
jangan down. Barcelona memang lagi di atas angin nih kan. Terbang berarti. Ya semoga Inter bisa fokus lah. Ya pokoknya lolos aja lolos aja. Kalau itu ada klub bola kesukaan. Kebetulan rekan sekota. Oh AC Milan. Jangan berantem ya. Milanisti ya. Iya. Waduh. Kalau Bung Irfan? Enggak, saya pecinta timnas saya. Ah masa? Timnas Garuda di dadaku. Tapi ini Piala Dunia yang nyaris yang batal. Oh. Iya, batalnya kenapa tuh waktu itu? Ada yang menolak Israel gitu ya. Iya. Oh gitu, timnas ya? Timnas. Luar biasa memang. Menang kalah, timnas di hatiku. Bisa aja biar gak diserang ya. Pak Erik. Ayo dong sebagai selama ini tim sekota mungkin ada yang mau diomongin. Waduh, ya. Wah nanti berantem kita. Iya ya. Nggak apa-apa berantem. Rebutan Scudetto nanti. Ya, rebutan bintang di dada kan sebenarnya. Sebelumnya kan rebutan bintang di dada ya. Siapa duluan nih? Ternyata Inter. Tapi Milan juga sejarahnya wah luar biasa Milan. Filippo Inzaghi. Jawabin. Iya kan? Jawab dong. Buktikan kalau kamu Milanisti, coba. Iya. Cafu, Dida, ya kan? Enggak sih, aku sukanya Kakak. Kakak. Bener, emang 2007 berarti ya kakak ya. Milan identik dengan Brazil kan, Inter identik dengan Argentina. Pasti saling berlawanan terus. Zanetti juga waktu itu idolanya Reza juga. Ya. Tapi lebih ke Il Capitano. Lebih ke yang Ronaldonya ya. Iya, Ronaldonya. Yang bikin gua suka sama Inter ya R9, Ronaldo botak. Itu tadi 2 fun fact udah kita sampaikan. Jadi, sorry, gue tanya dulu nih ya. Kenapa 2 sisi? Harus karena hostnya 2 atau gimana? Harus 2 kan? 2 rasa, 2 sisi. 2 rasa, 2 sisi. Nah yang menarik itu yang waktu wawancara Pak Haji Romai Rama, Pak Haji bilang 2 rasa, 2 istri gitu. Jadi kenapa durasi 2 rasa 2 sisi? Ya karena memang hostnya berdua gitu. Oh. Dan pasti setiap host itu punya sisi masing-masing kan gitu. Nggak tergantikan ya? Ya bisa tergantikan juga. Tapi yang Reza bilang tadi yang penting punya karakter gitu ya. Iya. Itulah yang harus kita. Karakter yang bikin seseorang bertahan itu aja. Ya. Dan karakter itu kan nggak sehari 2 hari jadi kan? Ditempa bertahun-tahun. Tapi itu yang akan bikin lo tetap eksis lah. Seperti itu. Dan membangun karakter kan kadang bisa hancur dalam sehari 2 hari. Oh iya. Iya nggak? Apalagi kalau salah nge-tweet, salah bikin postingan gitu ya. Salah ucap juga. Apapun itu. Misalnya kesombongan, bisa jatuhin lo juga kan. Itu tadi makanya harus pelan, slow but sure. Konsisten. Karena kita semua bisa tergantikan. Tuh. Apalagi di tengah industri media yang persaingannya semakin ketat. Dinamis. Itu tadi karakter yang membedakan. Benar. Setuju nggak? Sepakat. Kalau setuju bilang aja, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain setuju nggak? Oke lah, sebelum kita ngelantur kemana-mana nih, Indri juga udah nggak ada pertanyaan lagi. Saya juga kayaknya udah mewakili semua. Pertanyaan publik juga sudah saya tanyakan ke Bung Reza semua. Dan saatnya mungkin kita harus mengakhiri nih. Udah. Belum jam makan malam. Kita harus akhiri acara kita. Senang sekali sudah mendapat banyak masukan, pencerahan dari Bung Reza. Saya juga senang diundang di sini. Kita akan undang terus. Lagi ya, Mas. Berarti mau lagi. Itu aja dari saya. Kita akan akhiri episode kali ini bersama Valentinus Reza, presenter Metro TV paling viral. Dan salam durasi 2 rasa 2 sisi.